Al-ad-dinu yusrun. Agama mudah. Tapi kita nggak gampangin juga. Bukti nggak gampangin kita baca Fatihah kok. Yang gampangin tuh baca teks, nggak terima kasih sama si pengarang. Main baca-baca aja. Ya akhirnya nggak diberkahi Allah. Karena lam yang syukurin nas, lam yashkurillah. Karena dia nggak bersyukur, ya nggak ditambahin nikmat. Syukur pertama kepada makhluk dulu, baru ke Khalik. Karena bersyukur ke makhluk itu sebenarnya bersyukur ke Khalik. Baik. Faslun summa i'lam. Nah, jadi kalau adab dari Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, guru saya yang dari Damaskus, beliau kalau baca di depan gurunya, summa ulimah. Coba kita praktekin sini ya. Ini nggak dipakai di pesantren Indonesia, tapi dipakai di majelis masyaikh yang ada di sana. Jadi beliau ini muhaddis kabir, murid terbaik lah untuk kelas Syekh Nuruddin Etir, Allah yarham, baru meninggal. Itu punya murid banyak. Mereka ini di antara yang banyak nih punya majelis khusus masyaikh baca kitab Ihya. Jadi kitab Ihya itu bukan awam. Tiba-tiba bocah baru tamat apa nih? Nggak jelas. Terus kitab Ihya. Itu dengar nggak? Ya, orang ngajakin bulan, dia nggak tahu mau bulan. Ya. Sama lah kayak gitu, kita nggak perlu hiraukan orang begitu. Tapi kalau ngomong level ulama, kita tanggapin. Mungkin nggak sampai kabar kebaikan Imam Ghazali kepadanya. Nah, itu beliau ketika baca, kan di dalam kitab Ihya sering ada kalimat i'lam, i'lam. Itu beliau ganti, karena yang di depannya gurunya semua. Padahal beliau ini di guru. Guru di depan sang maha guru. Gimana bacanya? Summa ulima. Ditanya sama syekh yang akan mensyarah. Ish, lima qara'ta ulima. Lalu kenapa ente baca ulima? Ta'adupan ma'akum ya sini. Kira-kira begitu kalau diterjemahin hari ini ya. Ya, itu beliau cerita tahun 2006. Ya, barangkali saya salah lafaz, tapi kira-kira maknanya begitu. Ya. Karena beradab kepada engkau, wahai Sidi, maka kami membaca summa ulima. Lalu sudah diketahui oleh siapa? Oleh guruku. Aku mau belum tahu, kira-kira begitu. Ya. Summa i'lam annahu la halifin hadhil lam'a la'ihatan wa syamamtu min aqibiha, bukan abikiha ya. At-tabaraiha. Ini banyak salah cetak ya, salah ketik. Wa ana idza qulna inna mahabbatal 'abdi li rabbih inma hiya natijatu mahabbatil 'abdi li rabbih. Ini tikrar ya, keliru nih. Jadi yang benar gimana? Inna mahabbatal 'abdi li rabbih inma hiya natijatu mahabbatir rabbi li 'abdihi. Mau terjemahannya kan? Yang nggak pegang kitab pasti pada bengong nih teksnya apa sih? Sabar ya. Jadi semuanya dapat nikmat. Ada nikmat yang baca kitab, ada nikmat yang nguping. Gak usah ngerasa gengsi ya. Sesungguhnya cintanya hamba kepada Allah itu adalah buah dari cinta hamba kepada Allah. Diulang kalimatnya di sini. Salah nggak nih? Keliru. Yang benar gimana? Sesungguhnya mahabbatul abdi li rabbih innama hiya natijatu mahabbatin rabbi li abdi. Karena Allah jatuh cinta kepada kita dengan cintanya yang qadim. Maksudnya orang kalau udah wali di alam, bukan alam menyebutnya, di fase qadimiyah dan azaliyah, ya dia wali di alam sekarang, walaupun sekarang dia berekele, walaupun sekarang dia bermaksiat. Makanya berkali-kali saya kasih tahu teman-teman, jangan pernah merendahkan orang maksiat. Itu aja intinya. Yang akan Allah rendahkan itu orang yang punya maksiat kolbu. Itu direndahkan oleh Allah. Tapi kalau cuma maksiat zahir, itu Allah selamatkan. Dan kebanyakan wali, itu mereka yang dulu, bahkan sampai dia jadi wali hari ini, dosa fisiknya nggak pernah tanggal. Kenapa? Karena wali tidak maksum. Jadi ciri-ciri wali mesti berdosa. Kalau ada wali, merasa tidak berdosa, itu wali syaitan. Kalau ada wali, merasa tidak berdosa, itu wali, pasti wali syaitan. Nggak ada lagi. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai para orang-orang yang doyan tobat. Berarti nggak sekali tobat dong. Tawwab, ada tasdidnya. Tanya ke ahli tasrif.
Kalau ada tasrif begitu gimana maknanya? Orang yang berkali-kali tobat. Maka kita niat setiap hari tobat, bukan niat setiap hari maksiat. Kan sekarang kita tobat, besok tahu nggak kita maksiat lagi? Kan nggak tahu. Oh, kata Ustadz sekali aja tobat seumur hidup. Sekali itu kapan? Emang kita tahu kita umurnya nanti tua? Barangkali malam ini tuh tobat terakhir antum. Kan nggak tahu. Maka setiap hari kita tobat, karena kita nggak tahu setelah itu masih hidup atau mati. Kalau antum lolos di sini udah jadi wali, udah. Jadi wali level 1 apa? Diampuni. Jadi nggak ada wali kalau nggak diampuni. Dia dosa tapi diampuni Allah. Dia dosa tapi diampuni. Pilih mana? Antum taat tapi wailun lil musallin. Kita berkali-kali loh nyebut ini supaya masuk ke alam bawah sadar. Celaka bagi orang yang merasa dirinya sholat, itu terjemahan versi saya. Yang merasa dirinya suci dengan sholatnya. Itu fawailul lil musallin. Maka di Quran, qad aflahal mu'minun itu lafaz berikutnya apa? Fi sholatihim khasyi'un. Terus, wa aqimus sholah wa atuz, nggak ada tuh, shollu, wa zakku, nggak ada. Kalimatnya, aqimu. Aqimu itu kalau diterjemahkan, usahalah kamu menyempurnakan sholatmu. Berarti Allah tahu kita nggak akan sempurna sholat. Itu maknanya. Itulah makomnya Imam Nawawi, kata beliau. Apa rahasia Nabi ngomong sallu kama ra'aitumuni usolli? Sholatlah kamu seperti kamu memandangku sholat. Antum melihat Nabi sholat nggak? Kan nggak. Karena kita nggak ngelihat Nabi sholat, kita harus memandang orang yang punya sanad kepada Nabi Sallallahu alaihi. Nggak bisa pakai buku sifat sholat Nabi. Pakai ini nggak bisa. Ini boleh jadi mazhab sendiri. Contoh. Tapi kalau antum cuma pakai ini, nanti sholat kita jadi beda loh. Cobain aja. Ini mantan yang sholat-sholat beda nih. Kasih unjuk nanti sama Buya Zulfikar. Nanti tempat duduk ini, nanti yang ngajar gak hanya saya. Termasuk Buya Zulfikar, Buya Sidi Musa. Ya. Nanti Buya Asfi ya. Karena saya nggak tahu, Pak, ada lebaran, saya masih bisa ngajar apa enggak? Ngajar di sini ya. Kalaupun saya nggak ngajar di sini, antum masih tetap mau datang nggak? Ya, harus berlanjut, kajian begini harus berlanjut. Tapi insya Allah saya akan tetap berusaha ya. Tetap ada lah. Ya. Gak tahu tugasnya apa ntar kan? Atau saya masih hidup, saya nggak ngerti juga. Ya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, kalau ada wali di sisi Allah, berarti walinya sudah semenjak alam, sebelum adanya alam. Kita kan menyebut azali itu alam sebelum alam, jadi nggak sebut alam juga. Gimana mengistilahkannya? Daripada ribet, ya udah sebut alam aja deh. Gitu. Secara ilmu akidah, azali nggak disebut alam, karena dia sebelum ada alam. Tapi di akhir zaman boleh-boleh aja kita buat istilah baru kan, yang penting tanggung jawab. Lalu, ya kalau disebut azali, sebelum azali qadim itu. Azali itu ahli, qadim itu ada dia. Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, bahkan nama-nama itu belum Allah tampilkan, belum Allah zahirkan. Sifat-sifat belum Allah tajallikan. Allah sudah menetapkan dalam ilmunya yang qadim, siapa yang jadi walinya. Itu yang kemudian terkandung dalam nama ahadiyahnya. Lalu ia hembuskan, menjadilah Ahmad. Dalam Ahmad itu nanti meneteslah Nur Muhammad. Di situ kemudian sudah ada tuh namanya antum menjadi wali apa enggak. Walaupun nanti ketika ditiup ruhnya ke dunia, dia menjadi perampok dulu kayak Fudail bin Iyad ya. Dia jadi anak orang musyrik dulu. Anaknya orang Majusi siapa? Ibrahim bin Adham ya. Kan bapaknya Kiai Majusi. Nanti kalau dia mati bapaknya, itu dia gantiin. Berarti dia sudah sering memimpin upacara halaqah-halaqah al-Majusiyah. Tapi Allah tetapkan Ibrahim bin Adham jadi wali. Gimana jadinya? Allah angkat. Allah angkat. Jadi mau gimana aja orang sekarang maksiat. Yang penting dia nggak maksiat kolbu aja deh. Apa maksud kolbu? Kibir, sombong. Nah, antum buang itu, insya Allah berarti ada bakat kewalayahan dalam diri. Tinggal nanti ketemu wali al-ghausnya atau al-kutubnya,
Ya, sekali ngaji sama dia jadi wali antum. Ya, dipegang, didoain sekali, dikasih nama, udah beres, udah jadi wali dah. Seperti sahabat Nabi ketemu Rasulullah sekali, man ra'ahu, ya, siapa yang melihat Nabi, fahuwa sahabi. Maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani. Beruntung dapat nur siapa saja yang memandangku. Aku di situ kanabiyyin wa rasulin. Nah, nanti antum ketemu tuh memandang wali. Tasdik nggak bahwa dia wali? Kalau iya, udah antum dapat nur itu langsung. Itu lebih berat ketemu wali daripada anak Rasul. Kalau Rasul kan tinggal tunjukin mujizatnya. Datang orang Arab Badui bilang, ya Rasulullah, ini Badui nih ya, itu cuma cobaan sama saya. Kalau ente emang Rasulullah, tuh ada pohon kurma, satu rumpun, panggil sini. Sopan gak begitu? Sopan gak gitu? Saya suruh pulang aja terus. Apa kata Nabi? Nabi faham, ini orang Arab Badui. Ya udah, Nabi, nih coba lihat, Nabi manggil pohon. Ta'ali. Berarti pohon ada namanya dong. Antum kalau dipanggil, Musa, jawab kan sini. Coba dipanggil pakai nama Idris. Yang nongol Musa apa Idris? Idris. Musa nggak mau nyahut. Berarti si pohon ada namanya. Maka Nabi tahu ilmu nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Adam waktu turun ke bumi nggak usah khawatir. Tinggal dipanggil-panggil aja kan. Panggil aja semua pohon apa, mau dia mau makan apa, tinggal. Walaupun beliau diturunkan, pakaian surganya tidak dipakaikan lagi. Maka beliau ambillah pohon-pohon, daun-daun, ya kulit-kulit. Nah, ilmu itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Tinggal dipanggil. Hadisnya gimana? Wahai kurma, wahai pohon kurma, ta'ali. Jalan tuh pohon kurma. Gimana tuh kalau sekarang ada, gimana tuh? Karena beliau tahu cara namanya. Manggilnya ada. Nah, kita nih kalau tengkar di rumah sama pasangan, kalau ibu punya pasangan, doa-doa aja ya. Ya Allah, gitu. Jadi setan yang menggoda, yang menghancurkan rumah tangga, namanya dasim. Dasim. Namanya cakep ya? Jangan dikasih nama anak antum. Jadi kalau kita tengkar di rumah nih sama harim, atau zaujahnya sama zaujnya, gimana cara bacanya? Atau sama anak, atau sama tetangga, atau kesel aja buahannya. Udah baca. A'udzubillah minasyaitonirrajim biismihi dasim. Gitu caranya. Tapi habis itu dia jadi takluk sama antum kan. Ngikut-ngikut mulu ntar tuh. Aku berlindung kepada Allah dengan namanya si Dasim. Nanti ada setan yang ngurusin, yang buat angan-angan tuh ada namanya tuh. Belum kita kasih namanya ya. Nah, zikir dulu, latihan zikir aja dulu. Dan zikir insya Allah nanti ada ketemu tuh rasanya. Cobain aja nanti antum kalau masuk rumah, kita udah duduk nih, udah tidur, masih marah aja. Udah mandi, tidur, baca itu. Insya Allah bangun tidur udah enak. Ya, Dasim. Nanti si di Musa yang kasih tulis itu. Jangan ditulis di situ, ntar dia ngikut lagi sama kita ya. Oh, udah. Tuh, kata orang Minang tuh ya, itu nama orang Padang katanya. Ntar antum di demo loh ntar. Sensitif. Baik. Idlau lam takun kadzalik lamma kanat hazihi. Karena kalau dia tidak dicintai Allah sejak marhalah azaliyah, sejak masa qadim azali, maka tidak mungkin si hamba itu dicintai. Gitu. Karena tidak ada perubahan pada Allah. Allah itu konstan. Dulu sendiri ya, sekarang sendiri. Ahad. Qul huwallahu. Kita ini bagian yang mana nih? Kita fiilnya Allah. Jadi kita ada koneksi kepada Allah. Ini tubuh. Tubuh kita, jiwa kita itu koneksi sama Allahnya apa? Fiil, perbuatan. Perbuatan bagian dari zat nggak? Enggak. Tapi tidak ada kalau nggak ada zat. Nah, jadi kalau orang bilang zatku zat Allah, ke laut deh. Ya. Kalbu kita itu tempat Allah meletakkan nama-namanya. Kalau nama Allah terbatas nggak?
Enggak. Maka sebenarnya kolbu kita nggak ada batasnya. Sebagaimana nama Allah nggak ada batasnya. 99 itu cuma sebagian nama. Nama 100 siapa? Maka sebut nama Allah terus. Allah, Allah, terus dalam kolbu. Bagi yang sudah talqin ya, yang belum ya Hayyu Qayyum aja dulu. Masukin, masuk. Dan itu nikmat sekali. Itu makanannya kolbu. Kolbu semakin disebut nama Allah, semakin luas. Itu yang disebut dengan tuma'ninah atau as-sakinah. Baru dia tenang. Orang kalau ruangnya sempit, dia gimana? Sumpek nih, pikiran sempit nih, ya gitu kan. Tapi kalau kolbunya lapang, dia gimana? Jadi kalau kita ini suka marah-marah, ya barangkali kita kurang zikir kolbu. Kebanyakan zikir ma'rifat. Sedangkan ruh itu langsung berkiblat kepada zat Allah. Langsung kiblatnya zat Allah. Makanya ilmu ruh itu dikunci dan diberikan cuma qalilah. Nah, qalilah itu yang disimpan di kolbu Nabi, lalu nanti ditebar di akhir zaman. Di zaman ini, nanti next ke depan kan akan banyak nih di YouTube orang ngomong tentang nama, sifat, zat. Tapi ya, kalau nggak bersanad, ya nggak bisa. Harus bersanad. Bersanadnya ada dua. Sanad zahir dan sanad batin. Sanad zahir kepada guru, sanad batin kepada wali. Karena tidak semua guru wali. Kalau di sekolah ya ada. Guru itu wali kelas, wali murid. Summa innal abda la yasbut lahu qismun fil mahabbati hatta yufni al-abdu hatta yufni al-abdu an ubudiyati. Wa lam yabqa lil-abdi fil abdi atharun wa la lahu minhu ilmun wa la khibrun. Fa'alimna anna al-muhibba fil haqiqati huwa al-mahbub wal mahbub huwa al-muhib. Falhaqqu subhanahu wa ta'ala muhibbun mahbubun wa khatibun makhtubun muradun muridun. Nah, ini ada sebagian dari akhwat dapat kalam anta hamid wa ana mahmud. Kadang dibalik. Ini dia. Ya. Ketika orang membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ngomong, antum dengar nggak? Karena dengarnya pakai ini, nggak kedengeran. Allah ngomong apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Maka antum sebut nama Allah di kolbu, itu Allah senang sekali. Zakarani abdi, hambaku menyebut aku. Duluan mana? Allah nyebut apa kita nyebut? Dia dulu nyebut kita, baru kita nyebut dia. Jadi kapan kita diingat oleh Allah? Ketika kita ingat Allah. Jadi kalau antum ingat Allah, mustajablah doa Allahumma a'inni ala zikrika. Maka kita kalau talqin, ini salah satu doa munajat kita. Mengamalkan sunnah Nabi. Hadis Abu Daud ya. Hadis musalsal bil mahabbah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Jadi, kalau antum dapat bantuan, gimana ciri-cirinya? Nama Allah masuk ke dalam kalbu, mudah dilafazkan di lidah. Jadi yang tadi zikir ba'da maghrib, Rotibul Haddad, walaupun bagi yang baru-baru itu susah. Kayaknya capek duduk gitu ya. Tapi Allah sudah mulai membimbing kalbu antum untuk menyebut. Dan lidahnya dipaksa. Dan sebaik-baik dipaksa adalah dipaksa untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nggak antum dipaksa cinta? Orangnya cakep, tajir, kaya. Mau nggak? Ada yang putus asa. Jangan gitu dong, Gi. Tapi mau nggak kira-kira? Itu nggak mustahil fi haqqillah. Nggak mustahil. Karena Allah itu punya satu hak namanya jaiz. Jaiz itu bukan setelah ini hujan apa enggak, itu jaiz. Itu mah ilmu kalam biasa. Kalau dalam ilmu hakikat ma'rifat, jaiz itu Allah bisa merubah orang dengan kaharnya dalam waktu sekejap. Dengan jabarnya dalam waktu sekejap. Orang ini mantan Wahabi dulu nih. Allah ganti casingnya, Allah ganti kolbunya, ganti semuanya. Sekarang jadi ahli zikir, baru zikir nikmat. Saya kan juga begitu kan. Lebih lama dia 10 tahun. Ya. Sahabat kita Ustadz, siapa yang rumah fikih? Nama Sarwat, 20 tahun. 20 tahun dia. Tapi Allah ingin dia berubah, dia berubah. Maka
kita nggak usah maksain salafi menjadi aswaja. Nggak usah maksain orang ngaji zahir supaya pindah ke batin. Itu ruhnya nanti akan ketarik. Kenapa? Karena Allah yang meniupkan itu yang sendiri menarik. Itu annal muhibba fil haqiqah wal mahbub. Bahwasannya yang mencintai itulah yang dicintai. Ya. Itulah Allah Ta'ala, muhibbun mahbub khatibun maktub. Yang melamar dia, yang dilamar dia. Dia zatnya, melamar fiilnya. Kita kan fiilnya Allah. Jadi jangan bilang antum zatullah, antum fi, bahasanya khalquka, abduka. Abd itu turunan dari nama khalq. Kita nih hamba Allah. Maka Nabi, makomnya Nabi apa? Makom walayah. Jadi setiap Nabi itu ada walayahnya. Rasul, risalah, nubuah. Nah, Nabi itu ada makom nubuahnya. Karena setiap Nabi itu pasti wali. Itu dimulai dari nama Abdullah. Lalu kemudian semua asma itu beliau abadnya. Kalau kita paling satu nama, dua nama. Bisa berubah loh ya. Jadi ada antum nih hari ini koneksi dengan Allah itu dengan nama A. Itu bisa dicek. Kalau dibacakan Asmaul Husna, lalu dijelaskan maknanya, mana yang paling menyentuh? Berarti antum abadnya itu, abdu apa gitu. Nah, dulu tekniknya begitu di zaman dulu. Kalau di akhir zaman enggak, gurunya langsung tahu. Antum ini cocoknya jadi hamba, namanya Al-Mu'min kah, Muhaimin kah? Ya. Baik. Jadi Allah itu kalau cinta kita, beda dengan kita cinta sesuatu. Nih, seorang suami, seorang pasangan, cintai pasangannya. Pasti dia mengorbankan dirinya dan lelah. Menghabiskan sesuatu darinya, dan itu mengurangi sesuatu dari dirinya. Benar nggak? Jadi cinta itu melelahkan loh. Tapi asik ya. Melelahkan, tapi serunya hasilnya anak ini. Udah gede. Ya, sukses. Alhamdulillah. Secara fisik itu kita berkurang dan akhirnya tambah tua, duit habis. Menyengsarakan emang cinta itu. Maka penyair-penyair yang nggak usul itu menganggap gimana Ustaz Falah? Asyauku yu'azib. Nah, itu aneh, dapat talakinya dari beliau tuh. Rindu itu menyiksa, bener itu ya. Rindu itu nyiksa banget. Ayuhal mustaq. Bener nggak para perindu? Tapi ada satu perindu yang nggak pernah tersiksa. Perindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta Allah, ikuti aku. Maka merindui Rasul, merindui Allah. Tapi Rasulullah bukan Allah kan? Maka rindu pun bersanad. Rindu aja bersanad. Cinta pun bersanad. Cinta yang ini tuh yang nggak akan pernah melelahkan. Itu sebabnya kita menjaga sanad itu. Sanad zikir, sanad salawat, walaupun dibid'ahkan oleh para pembid'ah. Ya, dan ubali. Orang kalau udah gitu cinta, kasmaran, jalan gandengan, dia nggak cuek aja kan? Padahal belum tentu halal kan? Emang begitu, itu cinta. Bikin orang kuat-kuat aja. Ya. Saya punya teman dulu, nggak disetujui sama keluarganya. Kata si perempuan, aku rela walaupun cuma nanti jadi tukang gorengan. Emang tukang gorengan itu kaya-kaya loh. Dia lupa deh. Ada kan gorengannya kaya-kaya tuh, yang pedagang-pedagang pada ngerti tuh namanya. Goreng saham. Aduh, repot kalau ada saham. Baik. Jadi kalau kita mencintai makhluk, itu kita justru sengsara. Ada yang kita kurangi dari hak diri kita. Maka inilah perkataan dari Imam Al-Antaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi. Apa kata beliau? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kan begitu ayatnya. Ini jangan tersinggung loh ya. Kali antum semua nih fitnah semua nih. Harta kamu, anak-anak kamu fitnah. Jadi kita ini anak orang tua kita kan. Berarti kita di fitnah bagi orang tua. Apa arti fitnah? Cobaan, ujian. Dan beliau mengatakan, tapi kita doyan nambahin fitnah. Doyan nambah anak, doyan nambah bini. Karena dulu zaman para masyayikh biasa istri banyak ya kan. Biasa istri banyak. Sampai guru saya juga istrinya masih banyak. Guru yang sekarang juga banyak yang istrinya lebih dari satu. Itu kalau mereka baca itu nangis. Ya Rob, ternyata kami nambahin fitnah. Gitu.
Fitnah bukan. Tapi kalau anak sama pasangan dibilang gitu sedih juga ya. Baik. Idza ahabbaka innama ahabba nafsah. Kata beliau. Jadi bedanya Allah dengan kita, jika dia mencintaimu, dia sedang mencintai dirinya. Apanya? Fiilnya. Itu zahir. Kalau qalbu yang dicintai apa? Isimnya. Kalau ruh kita yang dicintai apa? Hembusan zatnya. Maka Allah mencintai hambanya. Itu 3 alirannya tuh. Nah ini udah sama kayak baca 2 bab ini teh. Karena di bab setelahnya bab loncat berarti ya. Bab tentang taqarrub. Jadi taqarrub kepada Allah itu ada 3. Taqarrub kepada Allah ada 3 ya. Yang pertama taqarrub bil abdan, dengan tubuh fisik. Fisik dari mana? Tanah. Maka puncak tertinggi taqarrubnya badan adalah sujud. Puncak tapi kok di bawah? Aneh. Maka semakin merendah tubuh ini, semakin dia mencapai makom tertinggi. Itulah wusulnya badan. Jadi kapan kita wusul? Setiap antum sujud. Orang kalau sujud kepalanya di bawah kan? Berarti lebih tinggi, mohon maaf, bokong kan? Maka seharusnya kalau masuk ke kolbu, sujudnya kolbu adalah membuang kesombongan dalam kolbu. Jadi kalau ada sujud tuh jangan ngerasa antum lebih alim dari yang samping. Terbersit dikit aja udah sujud, kolbunya udah gak terima. Nah, kolbu itu dia berkiblat kepada nama Allah. Maka kolbu luas sekali karena ada nama Allah. Setiap kali antum menyebut nama Allah, itu kolbu lagi sujud. Berarti kalau kolbunya nggak nyebut nama Allah, nggak sujud. Lagi ingat makna nama Allah, dia lagi sujud. Merasakan indahnya sifat Allah, itu lagi ada sujud. Itu sujudnya lebih tinggi itu. Jadi sujudnya kolbu, level pertamanya asma. Level keduanya, sifat. Jadi dia merasakan, mengenang sifat-sifat Allah. Udah tinggal dihadang, udah kutub itu. Jadi kalau ada kolbu seorang wali, sudah sujudnya dengan sifat, dia sudah makomnya kutbiyah. Ini yang disebut al-kutub. Jadi kalau kita nggak tahu, guru kita, fulan-fulan ini kutub, makomnya apa, nggak usah dia dikasih gelar-gelar kutub. Ya. Kutub utara, kutub selatan. Ya, nggak usah dikasih sembarangan. Saya agak sedih nih, banyak sekali orang menggampangkan kasih gelar kutub buat orang lain. Ya, ada yang bertanya, di kami, di torikot kami, ada kutubnya Imam Fulan, Imam Fulan. Nggak apa-apa. Tapi itu antum yang angkat atau Allah yang angkat gitu. Disampaikan oleh wali atau disampaikan oleh murid. Kalau wali yang mengakui baru itu sahih. Ya, jadi mau 1000 orang bilang ini kutub, tapi kalau wali bilang enggak, dia bukan kutub. Nah, maka wali ini juga macam-macam. Tadi wali umum. Ada wali yang wusto. Menengah. Ada wali yang ulia. Wali yang bawah nggak tahu yang di atas nggak tahu yang di atasnya. Nggak akan tahu. Inilah makna kalam ulama-ulama kita dulu. La ya'riful Junaid illa Shibli. La ya'riful Syafi'i illa al-Muzani. Nggak kenal Imam Junaid kecuali Shibli. Nggak kenal Imam Syafi'i kecuali Muzani. Nggak kenal Nabi kecuali sahabat Nabi. Sahabat Nabi kenal Nabi semua nggak? Enggak. Yang paling kenal kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Dan sahabat yang 10 itu paling kenal dengan Nabi. Jadi kita ini kolbunya berkoneksi kepada Allah tergantung antum mengenal nabinya berapa. Karena cinta dimulai dengan kenal ya. Taqarrub yang kedua, taqarrub qalbiyah. Tadi badaniyah. Qalbiyah tadi dengan cara apa? Membaca asma, mengingat sifat. Membaca asma bagi murid, menyebut sifat bagi murad. Berarti yang murad sudah wali. Ada wali dikasih nama sir Allah 1, jadi wali dia. Ada yang tambah banyak. Semakin banyak nama Allah di kolbu, itulah makomnya. Kenapa Sayyidi Abdul Qadir Jilani dapat gelar Sultanul Aulia? Why? Kenapa?
Karena di kolbunya dipenuhi semua asma asrar, melebihi 99. Kalau wali masyhur di kolbunya cuma 99 atau salah satu nama dari 99. Itu walinya masyhur. Siti Abdul Qadir Jilani di dalam dirinya ada 99 nama itu dan nama-nama asrar yang ribuan. Saya nggak boleh sebut berapa. Itu rahasianya guru-guru kita ya. Ada. Jadi mereka di kolbunya kesimpan tuh. Jadi kalau ingin jadi kekasih Allah secara zahir, secara syariat, secara tarekat, kita sebut namanya. Latih sebut namanya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau saya nerjemahnya bukan tiada Tuhan, tapi tiada yang aku cintai, tiada tempat aku bergantung, tiada tempat kolbuku berkiblat kecuali Allah. Itu kalau saya baca la ilaha illallah. Nggak tahu kalau antum bacanya apa? Masih mikir ya? Tiada Tuhan selain Allah. Ya kalau itu terjemahan yang dibawa waktu zikir, nggak ada rasanya. Yang main ini. Coba mulai malam ini zikirnya, la ilaha illallah. Tiada yang aku cintai, benar-benar cinta. Karena dia haqqal mahabbah. Berarti yang makhluk cinta, tapi bukan cinta yang hak. Kecuali Allah SWT. Ya. Belajar cinta. Semoga kita diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, taqarrub ruhiyah. Pendekatan ruh. Kalau badan ada tempat nggak? Ada arah. Arahnya ke mana? Kiblat. Tempatnya di mana? Ya, di masjid, di rumah, di bumi. Berarti kalau taqarrubnya badan bertempat. Oke. Taqarrubnya kolbu bermakna. Taqarrubnya ruh tiada tempat, tiada makna. La hulul wal ittihad. Enggak ada persatuan, enggak ada yang disatukan karena hanya Dia yang Maha Satu. Dan itu enggak bisa dibahasakan lagi, cuma segitu doang. Taqarrubnya ruh. Maka taqarrubnya ruh, jika antum faham ini, tidak akan mengkafirkan Al-Hallaj. Ketika dia mengatakan tiada di jubahku kecuali Allah, itu ruhnya yang ngomong. Tapi dipinjamlah tubuh zahir. Kata tubuh zahir, tidak ada dalam jubahku, yaitu ruh. Kecuali ini ruhnya Allah, gitu. Siapa yang ngomong? Al-Hallaj. Berarti nggak menempati tubuh, toh? Nggak menempati jubah. Kenapa? Ruh tidak menempati badan. Apalagi yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beres begini, kebayang nggak Allah bertempat? Kebayang nggak ada nggak orang-orang yang tidak sopan kalau mengatakan aku bersatu dengan Allah? Nggak mungkin. Ya, zatku zat Allah, nggak mungkin. Nggak sopan. Walaupun pada hakikatnya ruh kita itu hembusan dari Allah itu sendiri. Tapi kan hembusan kalau saya sebut, itu kan masih ada rupanya. Kelihatan kan? Ada rupanya. Kalau Allah menghembuskan nggak begitu. Karena Allah transenden. Laisa kamislihi syai'. Maka di pekan depan, insya Allah kita masuk ke fasal dar'u syubhati tasbih. Jadi belajar akidah lagi. Inilah akidah sufi. Akidahnya Imam Syazili, akidahnya Izzuddin Salam. Nah, insya Allah ini satu pertemuan ini. 2 halaman ini, agak panjang ceritanya. Nah, di sini kita akan paham bahwa kalau sufi lagi mabuk ngomong begitu, dia ngomong di tahapan ruh. Cuma yang bergerak masih lisan. Nah, itulah terjadi pada Jalaluddin Ar-Rumi, yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, yang terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Kalaupun terjadi hari ini, sangat mungkin terjadi lagi. Karena itu bukan khusus bagi mereka, tapi khusus bagi siapa saja yang mau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup ya. Udah jam berapa? Oke, ada tanya jawab? Mafi. Tapi antum mau jalan kan? Jadi antum jalan dulu deh. Ya, baik. Kamu deh. Oke, Mafi soal? Mafi, alhamdulillah.
Loh, ada juga. Kami yang jauh ini sering ditanyakan. Tidak dijawab. Nanti si Dimu yang jawab ya. Satu. Yang urgen, yang ini aja. Panjang. Belum baca nih. Ya, Assalamualaikum, maaf mau bertanya, Ustaz. Buya Hamka menyebutkan dalam bukunya 1001 soal kehidupan. Di situ beliau ditanya, apakah Allah bertangan? Buya Hamka menjawab, Allah itu bertangan, punya banyak mata, bersemayam. Kalau Allah sendiri, dan seterusnya. Nah, berdasarkan pada ini, akhirnya Wahabi menyimpulkan bahwa Buya Hamka itu akidahnya sama seperti mereka. Benarkah seperti itu? Enak amat. Main klaim Buya Hamka, Wahabi. Cuma karena Buya Hamka ngomong, ditanya, Allah bertangan atau tidak? Buya Hamka udah jelasin sebelumnya, laisa kamitsli syai', dan setelahnya, laisa kamitsli syai'. Tangan, iya, ayatnya mengatakan Allah punya tangan. Tapi kan yaduhu la kaidina. Tangannya bukan seperti itu. Imam Asy'ari juga ngomong gitu. Imam kita juga ngomong gitu. Saya juga ngomong gitu. Kan ada ayatnya. Tapi jangan dibayang-bayangin, tangannya gede, hakiki. Itu kan akidahnya yang mereka tadi. Jangan main potong-potong aja. Ini ilmunya Wahabi begini nih. Potong-potong klaim. Cuma karena Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengkritisi salah satu ulama Tariqah Naqsyabandiyah, diklaimlah dia Wahabi. Karena dia mengkritisi persoalan waris di Sumatera, maka dia dianggap Wahabi. Emang enak amat, emang begitu Wahabi. Berarti dia nggak tahu apa pembeda abadi antara Wahabi dan selain Wahabi. Kalau gitu saya Wahabi dong. Banyak kemiripan kita sama Wahabi mengharamkan rokok kan? Saya nggak ngerokok. Wahabi nggak? Wahabi. Ya? Wahabi berjenggot, kita berjenggot. Kita kalau sholat sarungnya jingkrang kan? Ini jenggotnya Masya Allah nih, Ridwan. Ya. Jadi teman-teman, Wahabi, kita ulangi, ciri-ciri Wahabi bukan dari fikih, bukan dari penakwilan, tapi dari tigaan. Ya, uluhiyah, rububiyah, asma was, udah itu aja. Mau kemana aja orang aku, klaim ini Wahabi, kalau nggak ada tiga itu bukan Wahabi deh. Walaupun jingkrangnya sampai ke lutut, ya. Gimana caranya tuh sholat sampai ke lutut? Ada pakai celana dalam orang Arab sholat Jumat, ya kan? Antum tahu kan celana dalam orang Arab? Orang Arab itu pakai gamis, dalamnya ada celana dalam. Celana dalam itu panjang. Itu namanya celana dalam, teman-teman. Sirwal. Malu dikit lah, gitu. Kan pimpinannya mereka kan diketawain di Yaman. Yusoli, bil bantolun ya. Gimana Arabnya? Celana dalam bantolun ya? Bener. Celana panjang yang di dalam itu loh. Sholat kok pakai celana dalam. Maksudnya yang panjang itu. Jadi antum kalau sholat jangan pakai celana gunung lah ya, jangan pakai celana, mending celana levis sekalian lebih sopan. Nah, apa nih? Celana apa nih? Celana gunung banyak sakunya kan, cuma karena bisa jingkrang. Emang Nabi sholat pakai celana gunung? Antum cari semua hadis Nabi itu sholat pakai izar. Maka salah satu nama Nabi Sahibul Izar. Baca ada nama Nabi. Dalam kitab Syama'il ketemu bahwa Nabi memakai izar. Ya, Mas izar ya. Sarung artinya. Nabi pakai ini, rida. Maka pakaian Nabi itu dua qit'atain, atas bawah. Nah, digabung oleh orang Arab sekarang. Jadi gamis panjang. Ya boleh-boleh aja sih. Bagus, saya juga suka pakai itu, gak ribet. Khalas ya, Sidi Musa? Akhwat ada yang nanya nggak? Khalas? Cukup? Jam 8 ya, baik. Ya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Semoga Allah meridhoi kita dengan segala macam dosa, kesalahan kita. Semoga Allah memaklumi dan meridhoi kita semua. Allahumma ja'alna min ahibbaik. Allahumma ja'alna min awliyaik. Allahumma arzuqna al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyik. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba waliyik.
Allahumma ja'alna mimman jahada ma'a al-imam akhir zaman Sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ja'alna ya Rabbana minnas sabirin wa syakirin wa tawwabin walhamdulillah rabbil alamin.